Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini masih bersama saya, Arifuddin Usman, jurnalis Tribun Timur, yang akan memandu bincang bola virtual kita 1 jam ke depan. Tabe, ya suara tak kita nonaktifkan dulu. Oke, Tribuners, pada sore hari ini bincang bola virtual akan membawakan tema terkait kompetisi Liga 1 yang tidak jelas dan kita kaitkan dengan UMKM di dunia sepak bola. Kebetulan pada sore hari ini Tribuners kita mengundang 2 tamu istimewa. Ya, ada Bang Akbar dari Ramang Troops. Assalamualaikum Bang Akbar. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar tak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa senyum-senyum meskipun tadi rada-rada cuaca agak mendung, tapi alhamdulillah masih senyum mereka. Dan bersama kita pula telah hadir Bang Sadli, kalau yang akrab dibaca Inye dari merchandise Red Gang, supporter sepak bola PSM Makassar. Assalamualaikum Bang Inye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak agak kareba? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Oke, rekan para Tribuners, pada sore hari ini kita tahu kompetisi Liga 1 2020 semenjak dibekukan atau ditunda pada Maret 2020 yang lalu sampai hari ini November, tepatnya 11 November, 10 November ya hari ini, Hari Pahlawan 2020, belum jelas kapan akan dimulai kembali. Informasi terakhir katanya dilanjutkan 2021. Nah, selama itu pula, kita tahu bahwa sepak bola itu tidak selalu akan terkait dengan industri-industri yang menunjang lainnya. Seperti kita tahu merchandise, jersey, clothing dan sebagainya itu adalah salah satu usaha yang hidup dari hiruk pikuk sepak bola, termasuk adanya kompetisi Liga 1 2020. Oke, Tribuners, kita tahu juga bahwa dengan adanya pandemi, UMKM khususnya ini di bidang olahraga, di bidang cabang olahraga sepak bola dan juga bidang olahraga lainnya itu menghadapi tantangan berat. Salah satunya tentunya di penjualan yang boleh dikatakan semakin seret. Nah, kita akan membincang bersama 2 usaha clothing, UMKM clothing, baik itu dari Ramang Troops bersama Deng Akbar dan juga Sadli dari Red Gang Merchandise. Mungkin saya bisa ke Deng Akbar dulu ya, saya panggil Deng saja deh. Ya. Deng Akbar. Bagaimana ya mungkin ini dampak pandemi ini Deng Akbar dan juga kompetisi Liga 1 yang tidak jelas. Mungkin bisa diceritakan sejauh apa dampaknya bagi Ramang Troops itu sendiri. Silahkan. Kalau dampaknya sangat berdampak sih karena kita kan cari biaya hidup juga kan dari situ. Dengan berhentinya liga, ya otomatis kita setengah mati lagi untuk dapat pemasukan. Barang juga banyak yang tidak terjual, menumpuk di gudang. Ya mungkin kayak begitu. Kalau dulu sebelum pandemi, kalau bisa dibandingkan dengan hari ini tuh sampai berapa kalau kompetisi berjalan, PSM bertanding, dan juga mungkin klub-klub Liga Eropa juga ya. Bisa dijelaskan kalau dulu semasa sebelum pandemi itu, Deng Akbar? Semasa sebelum pandemi, pas liga berjalan itu mungkin dalam sehari barang keluar biasa paling sedikit 3 lembar dalam sehari. Sekarang boro-boro sehari, dalam sebulan saja syukur-syukur kalau ada barang keluar biar 1. Betul-betul Ji. Iya.
Mungkin juga ini dampak selain pandemi juga ya ini ya, fakta betul-betul bahwa kalau kompetisi Liga 1 tidak berjalan, usaha-usaha termasuk bisnis clothing ya ini jersey ini terdampak sekali dengan VAR. Mungkin tidak ada Iya. apa ya cara atau tips kah di situ supaya gairahnya atau sudah melalui berbagai cara juga atau lewat sosial media dan sebagainya. Kalau kalau cara sudah berbagai macam cara sih kita dari Ramang Trop sudah lakukan mulai dari promo di sosial media, mulai dari adakan kuis-kuis gratis ini. Cuman memang kita hidupnya memang pada saat kompetisi berjalan kayak begitu. Seperti itu di. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu. Kita perlu tahu sedikit sih tentang sejarahnya Ramang Trup sendiri nih. Salah satu jersey yang bermain di jersey kebanggaan PSM Makassar ini ya, Deng Akbar ya. Ya. Apakah juga mungkin dijelaskan di situ bagaimana sejarahnya, kapan itu terinisiasi untuk membangunnya seperti itu. Oke, silahkan Deng Akbar. Kalau Ramang Trop sih sudah berjalan dari tahun 2015. Sudah 5 tahun. Cuman untuk 2019 Ramang Trops merger sama Al Abot PSM. Oh, merger gabung. Kita bergabung jadi satu clothingan. Sudah bergabung ya. Kondisi berjalan 2 match kalau tidak salah kemarin. Penjualan bagus, terus liga berhenti, tiba-tiba stop penjualan. Padahal kan kemarin waktu liga kan kita sempat sewa tempat di Jalan Merpati. Kita sewa ruko di situ untuk penjualan. Terus pas masuk pandemi, 3 bulan pandemi, kita kewalahan untuk pembayaran apa segala macam karena penjualan juga kan lagi tidak bagus-bagusnya ya, terpaksa kita pindahkan lagi ke rumah pribadi untuk store-nya. Kembali ke rumah lagi ya dengan Bardi. Iya. Kalau joinnya dengan apa tadi? All About PSM ya? All About PSM. Merger artinya untuk membuat usaha menjadi lebih besar. Di tahun berapa itu? Akhir 2019 kita bergabung. Sekitar bulan pas setahun ini. November setahun sekarang berarti ya. Artinya motivasinya waktu awal kompetisi sangat besar ya, sampai sewa ruko, sewa tempat dan sebagainya. Iya, sudah dipersiapkan betul-betul. Oke, saya mungkin ke Bang Inye dulu, Deng Inye. Kita juga sudah siap. Oke, saya ke Deng Inye. Kalau ini kan kita tahu bahwa kita Red Gang itu kan salah satu ya komunitas supporter PSM Makassar yang selalu hadir di stadion di utara ya. Di utara. Oke. Belakang gawang. Belakang gawang. Oke. Nah, ini kan salah satu supporter fanatik dan tentunya punya komunitas yang lumayan besar ketika merchandise diadakan atau dihidupkan, boleh jadi akan tetap berjalan atau bagaimana Bang Inye dengan adanya pandemi dan juga kompetisi yang tidak jelas ini? Mungkin bisa dijelaskan atau bisa diceritakan juga sejarahnya juga ini Red Gang merchandise. Silakan. Ya. Waktu awal terbentuknya ini Red Gang merchandise di awal 2019. Baru berarti ya? Di awal tuh baru. Kami tetap melakukan produksi sampai produksi baju, tali lanyar, sampai gelang, sampai kita berproduksi sal, move, gantungan kunci. Begitu sampai pandemi masuk, kita betul-betul langsung drop. Tapi kita di situ melakukan bagaimana caranya ini
BUMR bisa berjalan, Red Gang Merchandise, kita melakukan pre-order sampai sekarang ini. Kalau untuk pre-ordernya lancar ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih pre-order. Oh, alhamdulillah. Artinya di tengah badai pandemi dan juga Liga 1 yang tidak jelas ini, artinya ada pre-order, order tetap masih jalan nih Bang Inye ya? Masih jalan. Kita melakukan pre-order tapi kita sampai begitu cukup selusin ya kita produksi. Kita terus melakukan desain, terus kita desain hampir mungkin seminggu desain 1 kali lagi. Kalau memang desainnya sampai selusin kita produksi. Jadi menunggu sampai 1 lusin. Iya, kita produksi. Betul. Dan kita juga di Red Gang Merchandise itu kita melakukan memberdayakan masyarakat Red Gang. Jadi kita itu sampai tidak bukan bekerja sendiri saja. Iya. Jadi setiap kita produksi, kita memberdayakan anak-anak yang tidak bekerja selama pandemi ini. Jadi yang betul-betul tidak ada pekerjaannya, kita tarik untuk membantu untuk kerja di workshop. Iya, meskipun juga semua masih pre-order tapi alhamdulillah kalau memang memberdayakan komunitas Red Gang sendiri ya. Iya. Artinya bagian dari komitmen Red Gang untuk memberikan pekerjaan begitu. Iya, betul. Jadi yang betul-betul yang tidak bekerja ya kita CP masing-masing yang kalau memang, dan kita juga di sini di Red Gang Merchandise kita masih menerima orderan dari luar. Jadi dia tidak fokus di hanya di sini baju-baju saja ya. Iya. Dia melakukan juga kita kan ada seperti komunitas-komunitas motor mungkin cetak baju kita aja terima dan kita memberdayakan anak-anak masyarakat Red Gang. Oh, artinya di sini untuk melihat potensi pasar juga bahwa bukan hanya di sektor PSM saja, merchandise dan segala rupa sal dan semua ya. Artinya di sini peluangnya mungkin lebih besar denginya ya. Iya. Kalau komunitas motor dan sebagainya. Iya, kayak ada juga dalam travel begitu, kerjasama dengan travel biar ini berjalan dengan properti juga. Oh, properti juga maksudnya? Iya. Kayak misalnya kayak Telkom, kayak mitranya Telkom Properti, kita aja bekerja sama dengan dia. Jadi jersey itu Iya, jersey. Artinya sudah semua pokoknya yang terkait dengan jersey, clothing semua ini ya denginya ya. Iya, termasuk. Betul. Tadi sempat sih saya mungkin ke Ramang Troops ini tadi bahwa Ramang Troops itu hanya bermain tuh jersey PSM saja ya atau ada jersey yang lain. Kalau tadi kan beda dengan Red Gang Merchandise, artinya untuk melihat potensi pasar tidak menutup kemungkinan kalau memang ada order dari tempat yang lain, nah itu tidak dilayani. Kalau Ramang Troops sendiri memang kebijakannya ya untuk hanya PSM atau bagaimana, Deng Akbar? Coba ulang lagi, putus koneksi. Oke. Kalau tadi kita dengar dari Red Gang Merchandise dengan kondisi pandemi menyiasati tidak hanya jersey sepak bola saja. Artinya kalau peluang bahwa ada dari jersey di luar atau permintaan atau ya pasarnya menginginkan yang lain, ya, dia tetap melayani. Kalau Ramang Troops sendiri bagaimana kebijakannya? Memang PSM saja atau seperti apa? Kalau untuk Ramang Troops sendiri sih memang difokuskan untuk merchandising PSM saja, karena memang kita kan awal terbentuknya memang kita mau membuat sebuah pasar merchandising untuk PSM, karena kan dibanding dengan klub-klub sepak bola di luar Sulawesi Selatan, kita di Makassar masih kurang untuk bagian merchandisingnya. Jadi itulah visinya kita di Ramang Troops, bagaimana caranya kita membuat sebuah brand store di store PSM yang betul-betul kualitasnya bagus. Jadi kita memang fokusnya di situ saja. Artinya kalau untuk jersey kan kalau PSM sendiri
Itu kan ada tersedia juga jersey orisinil yang dikelola oleh manajemen. Bagaimana dengan konten atau jersey yang ditawarkan dari Ramang Troops? Kalau dari kita sih kebetulan kita kerjasama dengan suppliernya PSM dari pihak Fagir. Jadi kita kerjasama, kita membantu PSM untuk penjualan original jersey-nya. Oh, jadi selama ini dikelola ya, termasuk dari PSM sendiri di Ramang Troops ya? Iya. Sudah berapa tahun itu kalau untuk dengan PSM? Kalau untuk kerjasama dengan PSM baru tahun 2019 sih kita mulai kerjasama. Sebelumnya dulu pernah dari Ramang Troops yang handle untuk cetakan nameset-nya PSM 2017. Iya. Kita yang handle semua nameset pemain waktu masih Kelme. Iya, betul. Ramang Troops yang handle pengerjaannya. Oh, termasuk nomor punggung apa semua ya? Iya, nomor punggung pemain semua. Oh, termasuk itu. Berarti memang tersendiri itu ya jersey antara bahan kaosnya sendiri dengan nama, kemudian logo itu lain lagi ya memang? Iya, lain. Kalau yang di musim ini sendiri sempat sudah bekerja sama juga dengan Akbar? Untuk musim ini kita masih kerja sama. Cuman kan musim 2020 kan jersey belum berubah. Masih jersey 2019 yang dipakai. Oh iya, dan belum ada memang desain jersey yang baru di? Iya, belum ada. Jadi kita masih melanjutkan kerjasama yang tahun lalu. Siap. Artinya kalau dengan kondisi hari ini tidak ada kompetisi, mungkin alangkah apa yang dilakukan ini dengan Akbar? Kalau tadi kan kreativitas Red Gang berusaha bermain di luar dari jersey PSM sendiri. Kalau memang ada permintaan order yang lain dia akan diterima. Kalau Ramang Troops apa mungkin langkah yang sudah dilakukan? Kalau dari kami sih masih menunggu kompetisi sih. Kebetulan kan kita kemarin waktu awal kompetisi sudah terlanjur cetak produksi banyak, stok. Jadi ya mau tidak mau kita nunggu kompetisi berjalan. Sembari kita juga lagi prepare buat cari tempat baru nantinya ketika musim 2021, sama lagi cari investor sih sebenarnya. Kita lebih ke situ. Oke, jadi Tribuners kalau yang ingin menghendaki memiliki jersey PSM orisinil, ini masih tersedia di Ramang Troops. Mungkin nanti bisa ada Instagramnya ya, Ramang Troops juga ya Instagramnya ya. Ramang Troops juga. Nanti boleh diikuti atau di follow Ramang Troops dan atau juga Red Gang Merchandise di situ ya. Ya kita harusnya sama-sama membantukan UKM yang ada ini, apalagi UKM yang ada di bola juga kita harus turut mensupport agar tetap survive di masa pandemi seperti ini. Oke, Tribuners, kita akan jeda dulu sebelum kita masuk pada sesi percakapan lebih lanjut. Sampai kita setelah jeda pariwara berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Halo Tribuners, kembali bersama saya Arfidian Usman di Bincang Bola Virtual Tribun Timur sore hari ini. Nah, masih dengan Liga 1 yang tertunda sampai tidak jelas waktunya dan juga bagaimana bisnis-bisnis olahraga terkait dengan kompetisi Liga 1. Nah, masih bersama saya Ramang Troops dan Red Gang Merchandise. Nah, saya mungkin kita bicara optimis dengan pandemi hari ini ya. Peluang-peluang apa yang mungkin bisa dibidik atau disasar Ramang Troops kalau memang kita berharap segera pandemi kan berakhir, kemudian kompetisi segera bergulir karena seperti kita tahu janji PSSI adalah Januari 2021 untuk melanjutkan. Nah, mungkin peluang-peluang apa yang ada di pemikiran atau di benak atau yang sudah disiapkan oleh Ramang Troops ketika kick off Liga 1 2020 dilanjutkan kembali. Mungkin dengan Akbar. Ya, kalau berbicara peluang sih kita berharapnya nanti ketika kompetisi sudah berjalan, animonya para supporter PSM untuk memiliki merch PSM yang baru itu tinggi. Apalagi kan kita libur mungkin sekitar hampir 1 tahun libur, jadi otomatis mungkin nanti pas liga berjalan, gairahnya teman-teman pecinta PSM untuk memiliki pakaian baru, syal apa segala macam pasti lebih tinggi. Jadi ya mungkin itu untuk anunya kita. Mungkin ada terobosan untuk desain apa selain jersey PSM kan biasanya mungkin tersedia kaos-kaos yang berbau-bau PSM, mungkin ada desain-desain khusus spesifik yang akan ditampilkan di situ dari Ramang Troops. Kalau dari Ramang Troops sih kita sudah ada stok desain kurang lebih 100-an lebih untuk stok desain tersendiri. Wow, banyak sekali. Karena kan ya kebetulan kan saya juga di bidang desain grafis. Jadi ya kalau ada waktu kosong bikin lagi desain bagus dilihat untuk diproduksi ya kita masukkan ke folder untuk untuk cetak nanti. Kita juga mungkin ke depan bakalan produksi lagi barang-barang yang spesifik untuk merchandising PSM. Karena kan kalau di kami itu masih baru kaos, jersey, stiker, gantungan kunci, syal. Rencana ke depan kita mau produksi juga jersey sendiri mungkin di luar PSM, cuman jersey khusus supporter kayak begitu, sama merchandise kecil lainnya mungkin kayak begitu. Oke, Deng Akbar. Kalau ini kan sudah berjalan 5 tahun dari 2015. Ya. Dari mungkin pengalaman yang lama sebelum pandemi ini hadir, jersey yang paling rame atau cepat laku di pasaran, ludes begitu, jersey yang pada musim tahun berapa itu, Deng Akbar? Paling rame sih pas Kelme 2017. Paling banyak peminatnya kemarin. Karena dari segi kualitas bahan kalau mau dibandingkan dengan yang sekarang lebih bagus sih dan agak lebih murah dibanding yang sekarang. Sekarang kan yang pro-nya saja masih 800. Iya betul, yang original. Kalau yang pada waktu Kelmi dulu, waktu sebelum juara di Piala Indonesia kan? Sebelum juara dan pas logo baru. Logo baru PSM logo baru PSM 2017. Waktu itu PSM runner up ya, enggak salah ya? Iya, runner up. Iya betul. Posisi ketiga. Posisi ketiga ya, betul. 2018 runner up. Oh iya. Waktu Bayangkara yang juara ya 2017. Nah, artinya pada saat itu penjualan ramenya itu sampai berapa kalau boleh tahu itu, Deng Akbar? Berapa lembar sampai pundi-pundinya uangnya berapa? mungkin sangat menggembirakan atau menggiurkan dan bisnis yang pantas ditekuni kan? Sangat menggairahkan sih pas 2017 karena omset di situ bisa dibilang jauh lebih tinggi dari ekspektasi.
Tidak diduga begitu, tidak diduga. Tidak diduga. 100%, 200% dari perkiraan awal. 300 malah. Wah, pantas betul-betul sangat menjanjikan ya saat itu. Oh, yang warnanya itu merahnya agak merah-merah apa ya? Tidak merah marun ya saat itu yang Kelme ya? Merah marun yang anunya. Oh, apa? betul. Karena kan ada dua. Dulu yang pertama itu kan yang dipakai pemain kan dari vendornya belum selesai. Iya. Jadi pakai yang seadanya dulu, yang merah cerah itu. Iya. Pas mulai dekat-dekat mau masuk putaran kedua, baru masuk yang anunya, orisinalnya. Merah marun di pas 2017 ya, yang pas memang juara ketiga saat itu. Yang sebetulnya PSM nyaris juara itu seandainya menang di kandang lawan Bali United. Iya. Nyaris sekali. Nyaris. Mudah-mudahan nanti bisa diulang dan juara lagi. Amin. Oke, mungkin saya pindah ke Inye, Red Gang Merchandise. Mungkin ini kan seperti halnya tadi Deng Akbar dari Ramang Troops. Ini kan Red Gang Merchandise di tangannya ini baru berjalan 2019. Baru motivasinya lagi besar-besarnya langsung dihantam pandemi ini. Nah, ya mungkin tadi kan sudah sempat dijelaskan terkait dengan strategi caranya. Nah, mungkin ini kan melihat peluangnya ke depan ini bagaimana ini? Apakah gara-gara ini setelah ini mau istirahat atau apa? Tidak, apakah tetap jalan. akan? Oh begitu, silakan. Mungkin kalau liga sudah berjalan, mungkin seharusnya teman-teman buat promo kayaknya. Buat promo mungkin beli baju, gratis gantungan kunci, beli shal, dapat baju kaos, mungkin tujuannya ke situ. Atau biar boleh jadi teman-teman beli bisa jersey PSM dapat tiket PSM ke stadion. Ya, Nah, ini kan mungkin promo, mungkin kedepannya seperti itu. Biar anak-anak teman-teman juga di masyarakat Red Gang bisa biar dapat kaos-kaos yang baru dari Red Gang Merchandise. Oke. Kalau memang sudah ada penjelasan liga mau berjalan, kami langsung turun produksi. Mungkin ada sekitar 50 desainnya. Kalau memang sudah Liga 1 berjalan, kita langsung gas. Sudah siapkan 50 desain ya? Bisa siapkan 50 desain. Itu termasuk untuk jersey kaos-kaos biasa atau jersey yang untuk PSM, sementara untuk sementara mungkin kita berjalan di kaos saja. Betul. Artinya corak-corak nuansa PSM semua ya, warna PSM, merah kah atau ada yang bukan merah? Merah. Ada warna hitam, ada yang merah. Bisa jadi dipakai santai. Oke, tadi kan seperti diceritakan juga Deng Akbar tadi di Ramang Troops. Ada masa saat dia betul-betul puncak-puncak penjualan sampai 300%. Penjualan laku di luar ekspektasi dan itu ledakan dan itu menghasilkan penghasilan yang sangat banyak. Nah, kalau di Red Gang kan baru di 2019. Nah, saat itu di pertandingan atau di masa bulan-bulan berapa itu kalau laku-lakunya saat itu? Ya, mungkin kita sebelum pandemi dulu nih kan. Kalau di saya di situ pas laku-lakunya pas di ulang tahun Red Gang. Situlah bulan-bulan berapa itu? Waktu bulan Februari ya? Begitu, Februari. Begitu pas pemilihan BMR, saya dipilih sebagai kasih amanah buat jalankan Red Gang Merchandise. Jadi situlah saya bisa mendapatkan nilai-nilainya. Begitu kita produksi, keuntungan kita di situ produksi pandeminya datang. Jadi kami belum sempat menikmati. Oh begitu Oh berarti akhir 2019 begitu, ya baru masuk ya? Iya 2019. Begitu kita dapat keuntungan dari Februari, Maret, kita mau produksi, pandemi datang. Pandemi datang betul-betul. Tapi sempat di situ bahwa melihat prospeknya sangat bagus sekali di Februari, Maret.
Padahal itu baru komunitas Red Gang sendiri itu, Di. Belum kalau sampai keluar ya, merchandise pada sampai mungkin keluar. iya Begitu fans. kita pas di luar, kita begitu ada pandemi kita sampai main di luar saja. Ambil komunitas-komunitas dari luar sampai komunitas motor, bola, kita terima. Nah, kalau mungkin bisa dicerita mungkin bahan-bahan atau apa di situ kalau untuk jersey-jersey yang kita tahu kan biasanya ada jersey yang memang ori yang mahal, kemudian yang paling disukai atau harga ekonomis kah? Bagaimana itu ini? Kalau kita siapkan sih cuma jersey ya yang 100-an. Oh begitu ya? Yang biasa saja. Iya, saya belum ke original, belum sempat ke situ. Artinya memang untuk komunitas rata-rata ya. Pakai semi original. Iya. Karena kita kan baru di Red Gang merchandise. Iya. Oke. Mungkin ke Deng Akbar lagi, Ramang Troops. Kayaknya tadi sudah merasakan beberapa musim 2017 betul-betul ledakan sangat menjanjikan bisnis ini. Tapi hari ini kita tahu bahwa pandemi menjadi salah satu tantangan. Nah, selain kita lihat bahwa persiapan 2021, mungkin kalau di bahan-bahan jersey, mungkin Ramang Troops mungkin beragam juga ya, karena ada jersey PSM-nya, ada mungkin kaos-kaos. Ya mungkin dari situ bisa dijelaskan untuk bahan-bahan atau kualitasnya seperti apa itu, Deng Akbar. Kalau untuk jersey sendiri sih kita untuk jersey PSM kita mesti ambil langsung dari suppliernya PSM. Jadi kita tidak urus untuk masalah kualitasnya. Itu tergantung yang dikeluarin sama suppliernya. Berarti aparel resmi itu ya? Aparel resmi dari PSM. Begitu. Terus kalau untuk kaos sih, kalau kita kaos kita betul-betul kalau saya sih dulu study tour ceritanya. Oh pernah studi Bandung iya juga ya? Ke Bandung cari bahan kaos yang bagus, bahan cetak yang bagus. Karena kebetulan masih kalau di Makassar sih masih susah kita untuk cari bahan kualitas kaos yang bagus dan sablon yang bagus. Jadi kalau untuk Ramang Troops sendiri untuk saat ini masih kita percayakan vendor dari Bandung untuk kerjakan semua merchandise-nya kami kayak begitu. Kita memang sengaja buat yang betul-betul bahan yang premium. Jadi kita juga kebetulan kan kita sudah punya nama, jadi kita tidak mau buat namanya kita ini ke pasar setengah-setengah. Jadi kita betul-betul lempar ke pecinta PSM produk-produk merchandise PSM yang betul-betul high quality. Begitu ya. Termasuk untuk kaos-kaos itu ya? Ya, termasuk kaos-kaosnya semua. Iya, karena tadi kita tahu bahwa tadi sempat diutarakan Deng Akbar kalau jersey dari PSM ini aparel resmi ya? Iya, aparel resmi. Iya, kalau dulu Kelme, mungkin ini sekarang yang Umbro apa semua itu ya? Termasuk yang baru itu dulu enggak sempat ya keluar infonya kapan keluar enggak? Sebelum pandemi datang dulu itu. Infonya sih dari manajemen pernah sudah sementara pengerjaan. Cuman mungkin karena pandeminya datang duluan pandemi datang duluan, nggak ada info lagi masuk. Oke. Artinya di situ kan kalau kita bicara kualitas di Ramang Troops, di situ aparel resmi PSM dan juga kaos-kaos yang memang kualitas yang langsung datangnya dari Bandung ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi di INYE kan betul-betul mengikuti juga selera pasar, kebutuhan dari komunitas, ya disesuaikan juga begitu INYE ya. Oke, kita jeda dulu, tidak terasa kita ini sudah hampir 1 jam juga. Nah, kita jeda sejenak, baru kita masuk pada sesi ketiga. Oke, para Tribuners yang ingin mengeluhkan menuangkan unek-unek atau pertanyaan terkait dengan jersey atau juga mau beli di mana, bisa dituliskan di kolom live
chat di YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Oke, Tribuners, kita jeda setelah pariwara berikut ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, masih bersama saya Rifudin Usman pada Bincang Bola Virtual Tribun Timur sore hari ini. Kita bersama dua narasumber dari Ramang Troops dan Red Gang Merchandise. Jadi sore hari ini kita berbincang terkait dengan UMKM di bidang sepak bola, utamanya adalah PSM Makassar. Nah, ini setelah pandemi mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana atau strategi yang harus dilalui dan juga harapan kompetisi Liga 1 segera bergulir kembali. Tadi sempat diutarakan Deng Akbar dan juga Inye bahwa harapan besar adalah PSM segera bertanding. Nah, salah satu tantangan adalah musim depan ini, atau mungkin kita tidak bicara musim depan, tahun depan kalau PSM kompetisi Liga 1 2020 dilanjutkan, boleh jadi akan menjadi tim musafir kalau untuk 2020. Tapi kemungkinan juga kalau 2021 PSM sudah mengusulkan untuk memakai atau bertanding di Parepare di Stadion Gelora B.J. Habibie. Karena kita tahu bahwa Stadion Kebanggaan PSM, Stadion Matuangin Gelora Andi Matalata kan sementara dipugar dan dibangun kembali. Nah, untuk melihat strategi ini ya mungkin ya dengan Akbar ya. Kalau PSM nanti bertanding, kalau jadi di Parepare atau ini kan tantangannya kalau nanti di Jawa lagi bagaimana itu dengan Akbar? Kalau dari Ramang Troops sendiri sih, semisal kalau opsinya kita pakai stadion di Parepare, kan kita masih bisa jangkau untuk kendaraan roda 4 ke sana untuk menjual, kita buka lapak di sana, di Mandiri. Sedangkan kalau opsinya nanti kita musafir lagi ke Jawa, ya terpaksa kita mainkan di online saja. Atau paling tidak kita buka booth di tempat-tempat nobarnya teman-teman klub supporter nantinya. Mungkin paling sederhananya kayak begitu untuk strateginya kita ke depan menghadapi PSM yang masih belum jelas di mana rumahnya nanti. Harapannya kita nanti mudah-mudahan ke Parepare ini ya. Iya, mudah-mudahan ke Parepare. Iya. Lebih dekat juga. Betul. Kalau ini dari Red Gang Merchandise sendiri seperti apa nanti untuk melihat tantangan ke depan ini? Liga 1 2020 seumpamanya kalau lanjut kan infonya bahwa ke Jawa. Dan boleh jadi ya informasinya kalau memang PSM mempersiapkan diri untuk bertanding
memindahkan ke Stadion Gelora Mandiri atau B.J. Habibie, itu peluangnya juga cukup besar. Bagaimana Inye melihat situasi kondisi seperti itu? Kalau saya lihat situasinya seperti ini, kalau memang dia musafir ya kita tetap penjualan online. Jalan online Tetap penjualan online. Jauh tuh sampai kalau memang dia main di Parepare, alhamdulillah kami tetap buka stand di sana juga. Oh ada, kami apalagi ada Red Gang Parepare penjualan juga ya? Tetap ada di Parepare. Iya, Red Gang karena Red Gang Parepare juga ada. Oh iya. Kami tetap buka di Parepare. Artinya harapannya adalah kalau memang sudah ada harapannya, kalau memang sudah ada keputusan bahwa main di Parepare ya kita gas produksinya. Wah, amin. Kita juga berharap ini supaya betul-betul kita informasi juga terbaru bahwa Wali Kota Parepare memang serius untuk merenov atau menambahkan fasilitas yang kurang agar nanti lolos verifikasi juga seperti itu. Mudah-mudahan betul kalau berjalan atau berlanjut lagi, PSM tidak lagi menjadi tim musafir, kasihan. Iya. Kita tahu kan Persiba Balikpapan bagaimana nasibnya saat menjadi tim musafir, sekalinya stadionnya baru, Stadion Batakan, degradasi, tidak bisa kembali lagi ke Liga 1. Ya ini bagus juga ya, untuk memotivasi juga ke manajemen PSM ya. Iya. Oke deh, mudah-mudahan PSM bisa tetap bermain di Sulawesi Selatan. Oke, Tribuners, saya akan bacakan dulu beberapa pesan yang masuk di live chat Tribun Timur pada sore hari ini. Ada beberapa pesan yang masuk. Saya bacakan dari Jelti Umbo, hadir. Kemudian ada Ragil 1992, hadir juga, lama baru ketemu kembali. Kemudian ada Muhammad Amin HA, Ewako PSM. Ini kemudian ada Rima Melati, Assalamualaikum. Kemudian ini ada juga dari Dedi YPG, semoga cepat berlalu dan bisnisnya kembali tumbuh. Amin. Ini salah satu harapan juga karena semua industri UMKM saat ini kan terdampak dan berusaha untuk tetap survive, menggeliat kembali. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kemudian ada juga, waduh ini ada pesan kayaknya lain daripada yang lain. Dani Jurnalism, selamat datang di Indonesia, Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah ini kayaknya ada pesan nyelonong tapi tidak apa-apa. Oke, Tribuners, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan yang juga bisa di closing statement dari narasumber-narasumber saya yang hadir pada sore hari ini. Saya persilahkan dulu dari Deng Akbar, dari Ramang Troops, saya persilahkan. Kalau harapannya Komisi Ramang Troops mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu, kompetisi bisa jalan lagi supaya industri sepak bola, terutama buat kami-kami ini yang hidup juga dari sepak bola walaupun bukan yang di lapangan hijaunya, bisa bergeliat kembali dan bisa memotivasi juga teman-teman yang lain untuk ikut turun bersama kami membangun industri UMKM di bidang sepak bola, karena kebetulan kan kalau kita di Makassar masih kurang teman-teman yang berkecimpung di bidang usaha seperti kami. Ya, jersey merchandise ya, betul. Harapannya juga mudah-mudahan ada sinkronisasi antara kita para pedagang merchandise dengan PSM. Semisal nanti mudah-mudahan stadion jadi, kita dibikinkan lapak yang teratur, yang bagus untuk berjualan di stadion, karena kan kayak kemarin kan di stadion kita cuma gelar lapak seadanya saja. Betul, tidak ada di situ seperti los begitu ya, lot atau toko-toko. Iya betul. Padahal kan sebetulnya ini kalau kita bicara hal itu kan sepak bola dan juga PSM itu bisa menjadi jualan pariwisata kan, wisata. Iya betul. Iya ya, betul. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pemangku para pengambil kebijakan sehingga bisa mewadahi bahwa stadion baru nanti
New Matuangin 2022. Kalaupun memang betul-betul kita berharap disediakan lapak-lapak. Oke, saya persilahkan berikutnya dari Deng Sadli alias Inye Red Gang Merchandise. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan liga ini bergulir dan kita bisa kembali ke stadion Parepare nonton bersama. Amin. Bisa nonton dan kita UMKM juga ini kami juga bisa produksi buku merchandise Red Gang dan PSM. Dan kami juga bisa memberdayakan anak-anak yang betul-betul yang tidak bekerja. Betul. Iya. Ini salah satu yang harus kita berikan salut kepada juga komunitas-komunitas supporter. Artinya kan dengan adanya merchandise, artinya kehidupan tetap bergulir. Ada yang tidak bekerja bisa ditarik untuk bekerja dan saling menghidupi di situ. Dengan ini ya, betul. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua pandemi ini bisa segera berlalu dan kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia segera bergulir seperti biasanya. Oke. Tanpa terasa kita sudah 1 jam. Sebelum saya closing, tidak kurangnya saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk Tribuners, juga komunitas supporter, teman-teman pencinta PSM, jangan bosan-bosan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan, selalu memakai masker dan menjaga jarak. Karena kita tahu bahwa virus ini tidak tahu kita berasal dari mana, siapa yang menularkan dan siapa yang ditulari. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PSM. Ewako PSM. Ewako.